Halo rekan-rekan, setelah mempelajari tentang CV dan cover letter, info lowongan pekerjaan dan etika korespondensi, kita akan mempelajari tahapan seleksi pekerjaan berikutnya, yaitu wawancara kerja. Dalam video ini, kita akan belajar 2 poin utama, yaitu mekanisme HR dalam menyeleksi calon karyawan dan 4 kiat untuk melakukan wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan tahapan rekrutmen yang membuat pelamar dan pewawancara saling bertukar informasi dua arah. Pada tahap ini, pelamar berkesempatan untuk mengenal lebih dalam mengenai perusahaan dan begitu pula perusahaan dapat mengenal kompetensi pelamar lebih detail. Mengapa tahap wawancara kerja sangat penting? Bagi perusahaan, tahapan ini bisa menjadi cara memverifikasi apakah yang ditulis di dalam CV pelamar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perusahaan bisa menilai apakah kandidat cocok dengan posisi yang dibutuhkan. Nantinya, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. Bagi pelamar, tahap ini penting untuk mengetahui detail pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan dengan ekspektasi. Wawancara juga menjadi salah satu cara untuk pelamar dapat meyakinkan perusahaan bahwa kamu layak dan menunjukkan kemampuan yang tidak bisa ditunjukkan hanya dengan CV. Lalu, bagaimana HR menyeleksi calon karyawan pada tahapan wawancara? Nah, ada beberapa kriteria yang umumnya dijadikan pertimbangan oleh HR. Pertama, kualitas jawaban pelamar. Jawaban dari pelamar memperlihatkan cara bernalar dan problem solvingnya. Selain itu, dilihat pula apakah jawaban tersebut logis dan konsisten, sehingga seringkali ada pertanyaan tertentu yang diulang-ulang untuk mendapatkan konsistensi jawaban. Kedua adalah social skills, seperti cara berkomunikasi, mengutarakan pendapat, persuasi, dan antusias. Social skills bisa memperlihatkan profesionalitas, kepercayaan diri, dan mengukur kemampuan kamu dalam mengontrol emosi. Cara berkomunikasi seseorang juga dapat menunjukkan karakternya, sehingga pastikan kamu harus bisa berkomunikasi secara jelas dan tegas. Di sini pula, kamu juga harus bisa menunjukkan besarnya minat kamu untuk bergabung di perusahaan tersebut. Ketiga, perhatikan attitude atau sikap. Apakah kamu mudah gugup atau bisa bekerja di bawah tekanan? Di sini, kamu harus bisa menjaga sikap kamu selama proses wawancara. Walaupun HR terkesan cuek, sebenarnya mereka juga memperhatikan gestur tubuh dan sikap, mulai dari sikap tegap, cara berjabat tangan, dan eye contact. Keempat, penampilan. Kamu perlu memperhatikan bagaimana cara kamu berpakaian, aksesoris yang digunakan, dan dandanan. Hal itu disebabkan beberapa pewawancara mengaku lebih memilih pelamar yang berpenampilan rapi, apabila ada 2-3 kandidat yang memiliki nilai dan latar belakang serupa. Cara berpenampilan tentunya disesuaikan tipe perusahaan, apakah perusahaan tersebut tergolong korporat atau perusahaan startup. Apabila perusahaan korporat, kamu bisa berpenampilan formal. Apabila perusahaan startup, kamu berpenampilan semi-formal. Setelah memahami kriteria yang menjadi bahan pertimbangan HR, kamu perlu menyiapkan diri kamu untuk menghadapi wawancara kerja. Saya memiliki 4 kiat yang dapat dilakukan dalam wawancara. Pertama, memahami diri sendiri. Apabila kamu ingin meyakinkan pewawancara, kamu juga harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Hal ini penting buat kamu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, tujuan yang ingin diraih, sumber motivasi, dan budaya kerja seperti apa yang kamu cari. Dengan memahami diri sendiri, kamu tentu akan lebih percaya diri dalam menceritakan atau mempromosikan diri kamu. Kedua, jangan bergantung pada CV. CV memang membantu pewawancara untuk mengetahui informasi secara detail. Namun, kadang-kadang perusahaan hanya melihat CV secara sekilas. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kamu melakukan sesi wawancara kerja. Selain itu, pewawancara juga mengharapkan percakapan yang lebih pribadi dan bagaimana kamu mengetahui informasi perusahaan secara dalam. Di sini juga menjadi kesempatan untuk kamu menceritakan hal-hal yang tidak ada di CV, seperti alasan mengapa kamu mengambil pekerjaan sebelumnya. Ketiga adalah tell a story. Ceritakan pengalaman kamu dengan jujur. Kamu bisa menceritakan pengalaman organisasi dan tanggung jawab yang dipegang di organisasi tersebut sehingga pewawancara mengetahui kegiatan apa yang kamu lakukan dan bagaimana bentuk tanggung jawab dari jabatan tersebut. Selain itu, kamu juga bisa menceritakan bagaimana kamu mengatasi masalah ketika memegang jabatan tersebut sehingga pewawancara dapat mengukur kemampuan problem solving kamu. Ceritakanlah bagaimana hubungan kerja antara kamu dan rekan kerja ataupun atasan secara jujur. Tetapi tetap menjaga nama baik diri kamu dan rekan-rekan kamu. Hal ini juga bisa membuat pewawancara mengetahui kalau kamu bisa bekerja secara tim. Kamu juga bisa menceritakan pencapaian yang paling membanggakan untuk menunjukkan motivasi diri kamu.
Terakhir, fokuslah pada ACT. ACT merupakan singkatan dari Authentic, Connection, dan Taste. Apa yang dimaksud dengan ACT ini? Authentic artinya kamu harus bisa menampilkan diri sendiri, pengalaman, dan latar belakang secara jujur. Buatlah pewawancara percaya dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu katakan. Connection, yang dimaksud adalah bagaimana kamu membentuk hubungan positif dan emosional dengan orang lain, sehingga pewawancara dapat tertarik dengan pendapat dan perspektif kamu. Sementara itu, taste, yakni kamu perlu memberikan rasa tentang siapa diri kamu, apa yang kamu lakukan, dan kontribusi apa yang bisa kamu berikan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai pentingnya wawancara, mekanisme HR dalam menyeleksi karyawan, dan 4 kiat dalam melakukan wawancara kerja. Setelah menonton video ini, saya harap kamu bisa mempersiapkan wawancara kerja dengan sangat baik. Di video berikutnya, saya akan memberikan tips hari pertama kerja untuk kamu. Sampai jumpa!